Halo semua, masih sama seperti sebelumnya, video ini masih membahas lanjutan manhwa My These People Are Super Strong. Di episode sebelumnya, Yi Yang menerima para gadis Eternal Sword Gate yang ingin bergabung ke sekte Wujizong, walaupun itu masih dalam tahap percobaan. Terjatuh ke lubang di bawah tanah bersama dengan gadis anti lelaki Mushiner, Yi Yang mencoba mencari jalan keluar bersama dengannya yang membuatnya benar-benar harus menguji kesabarannya menghadapi tingkah Mushiner yang sangat membingungkan hingga pada akhirnya setelah melewati sebuah arai dan menembus pintu besi raksasa, mereka bisa keluar. Di kota Shihai Distrik Shishan dapat terlihat Yi Yang sedang berjalan dengan buku di pelukannya. Dia sangat bersyukur karena meskipun di dunia ini tidak ada anime, dia masih bisa menemukan novel yang bisa dibaca. Baru ingat bahwa hari ini adalah hari kedua masa percobaan para gadis Eternal Sword Gate, dia memutuskan untuk segera kembali ke sekte. Dengan sikap polos dan juga penampilan seperti orang bodoh, secara tidak sengaja dia menarik perhatian para berandalan yang seluruhnya beranggotakan paman-paman. Dengan segera kelompok tersebut mendekat dan dengan sengaja paman tersebut berdiri di depannya yang membuat mereka bertabrakan. "Hai bocah, apakah kau buta? Kau sudah menabrakku," ucap sang paman dengan wajah mengancamnya. Namun dengan tenangnya, Yi Yang hanya menjawab, "Oh." Lalu dia pun mengambil bukunya yang terjatuh yang membuat sang paman semakin jengkel. Yi Yang berusaha meminta maaf saat dia mengambil buku yang terjatuh. Namun salah satu di antara mereka sengaja menginjak buku yang dia ambil sambil mengatakan, "Hei bocah, kau sudah menyakiti saudaraku. Dia sangat terluka karenamu. Selain itu, tidak semua hal dapat diselesaikan hanya dengan meminta maaf." Kemudian paman yang sebelumnya ditabrak mulai berakting kesakitan. Sementara itu orang-orang di sekitar yang melihat hanya bisa merasa kasihan pada Yi Yang karena bertemu dengan kelompok paman-paman tersebut yang terkenal sering melakukan kejahatan dengan merampok orang-orang lemah di sekitar. Mencoba tetap tenang menahan amarahnya, Yi Yang lantas bertanya apa yang mereka mau. Mereka langsung menjawab, "Serahkan saja uangmu dan kita bisa melupakan masalah ini." "Bagaimana jika aku tidak mau melakukannya? Apa yang akan terjadi?" tanya lagi Yi Yang yang hanya bisa membuat orang-orang di sekitar mengatakan, "Bocah ini ternyata hanya seorang kutu buku. Sudah berakhir, dia akan menderita." Singkat cerita, setelah itu beberapa dari paman-paman tersebut mencoba menakut-nakuti Yi Yang. Paman botak memukul dan menghancurkan sebuah papan. Paman yang memiliki luka silang di dadanya tiba-tiba melepaskan sebuah pukulan ke samping yang mana menghasilkan sebuah ledakan kecil di kejauhan. Berbeda dengan orang-orang di sekitar yang benar-benar kagum pada kekuatan mereka yang begitu kuat, Yi Yang hanya memiliki ekspresi bosan di wajahnya lalu berkata, "Kalau cuma itu, aku juga bisa." Mendengar itu, paman-paman mulai tertawa menganggap bahwa apa yang dia katakan sungguh konyol. Sadar bahwa pedang miliknya sudah tidak ada, paman yang sebelumnya menjadi korban tabrak mulai mencarinya yang ternyata sudah ada di genggaman Yi Yang. Dengan sikap tenangnya dia berkata, "Aku tidak berbohong pada kalian. Sudah kukatakan kalau aku juga bisa, jadi perhatikan baik-baik." Hanya dengan menggunakan tangan kosong, dia mulai menekuk pedang dan pada akhirnya menghancurkannya yang mana benar-benar membuat semua orang terkejut, terutama paman-paman berandalan. Tak berhenti di situ, sekali lagi Yi Yang menunjukkan kemampuannya dengan memukul ke arah samping yang mana berbeda dari paman sebelumnya. Kali ini efek pukulannya benar-benar menciptakan sebuah ledakan besar.
Orang-orang yang awalnya memandang rendah Yi Yang hanya bisa dibuat terkejut saat mereka bertanya-tanya, apakah adik kecil ini merupakan seorang dewa yang turun ke dunia ini? Kembali lagi ke kelompok berandalan. Pada akhirnya, mereka yang tak menyangka orang yang mereka peras memiliki kekuatan monster, mereka pun mulai melarikan diri. Namun sayangnya Yi yang tak berniat membiarkan mereka begitu saja. Menggunakan salah satu sepatunya yang terlepas, dia pun melempar sepatu tersebut ke arah mereka. Dan hebatnya, seperti bola, sepatu tersebut memantul setelah menjatuhkan target dan menuju ke target lainnya. Sehingga pada akhirnya, seluruh anggota berandalan hanya bisa mengerang kesakitan di tanah. Kompensasi apa yang akan kau berikan karena sudah mengotori sepatuku? Ucap Yi Yang setelah dia mendekat. Paman yang ditanya hanya bisa gemetar ketakutan saat dia berusaha meminta maaf. Saking takutnya dia bahkan sampai mengatakan segalanya yang ada di dalam diri mereka menjadi miliknya. Singkat cerita, pada akhirnya Yi Yang menjarah semua harta mereka. Di sisi lain, orang-orang atau lebih tepatnya para warga sekali lagi hanya bisa kagum karena mereka tidak menyangka Yi Yang yang terlihat lemah ternyata begitu kuat. Seorang gadis kecil yang kagum dengan kekuatan Yi Yang yang bahkan sudah menganggapnya sebagai pahlawan, mencoba mendekat untuk membantu mengumpulkan buku-buku yang berserakan karena dia penasaran apa sebenarnya buku yang dibaca hingga bisa menjadi sangat kuat seperti itu. Namun ekspresi senangnya langsung hilang setelah melihat judul buku-buku yang dia ambil. Pahlawan, apa Anda biasanya membaca buku-buku yang tidak bermoral ini? Ucapnya saat menyerahkan buku tersebut. Setelah menerima buku, Yi Yang secepat yang dia bisa mulai melarikan diri meninggalkan sang gadis yang menatapnya dengan tatapan bingung. Sore harinya, di Sekte Wujizong ruang belajar, Tuan Burung segera membangunkan Yi Yang yang tertidur. Melihat ekspresi Yi Yang yang tampaknya telah menyiapkan sebuah rencana terkait dengan para gadis Eternal Sword Gate, Tuan Burung lantas bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Dengan senyum seperti seorang penjahat, dia menjawab, aku telah menemukan solusinya dan sekarang aku bisa mencobanya. Bersandar di sebuah pohon, dia mulai mengamati Shushu yang masih saja memotong kayu bakar. Tuan Burung sedikit mengomentari Shushu yang benar-benar memiliki pikiran sangat sederhana dan temperamen yang tidak berubah. Yang sendiri sama sekali tidak peduli karena yang saat ini ada di pikirannya. Dia sangat yakin Shushu tidak menggunakan ki ketika memotong kayu. Jadi kemungkinan besar tingkat kultivasinya belum mencapai tingkat ke-6. Intinya dia ingin memeriksa denyut nadinya untuk memastikan jika benar Shushu belum mencapai tingkat ke-6, maka dia akan jauh lebih mudah mengusir para gadis Eternal Sword Gate. Dia segera memanggil Shushu, mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dikonfirmasi. Dia langsung menggenggam lengan Shushu yang mana hanya bisa membuat Shushu merasa malu dikarenakan itu merupakan pertama kalinya tangannya dipegang oleh seorang pria. Melihat tuan mereka tiba-tiba datang membuat semua orang hanya bisa penasaran mengapa dia ada di sini. Berpikir bahwa terlalu banyak orang di sini, Yi Yang akhirnya membawa Shushu ke tempat yang jauh lebih sepi yang membuat kepala Shushu yang agak bodoh berpikir, mungkin ini seperti adegan terkenal dalam novel-novel romantis di mana seorang tuan sombong yang suka memaksa gadis pekerja keras. Sesampainya di belakang gedung, Yi Yang meminta agar Shushu diam dan tenang. Setelah itu dia segera memejamkan matanya dan mulai memeriksanya. Melihat itu, pikiran Shushu semakin tak karuan saat dia bertanya-tanya, apakah Tuan berniat menciumku? Bukankah ini terlalu cepat?
Hasil dari pemeriksaan, Yi-Yang sekarang tahu bahwa Shushu mempunyai masalah dengan energi sejatinya yang tidak menentu. Namun karena benar-benar telah mencapai tingkat ke-6, melepaskan genggaman tangannya, dia hanya terdiam karena tidak ada lagi solusi yang bisa dia pikirkan untuk mengusir para gadis Eternal Sword Gate. Shushu yang pikirannya masih kemana-mana dengan malu-malu mengatakan bahwa sebagai salah satu dari kedua belah pihak, dia memiliki sebuah permintaan. Bisakah pertama-tama mereka memulainya dengan pelukan terlebih dahulu karena dirinya juga belum pernah melakukan kontak kulit dengan pria? Yang mendengar semua itu hanya bisa dibuat bingung. Namun perkataannya sama sekali tak didengar oleh Shushu yang terus mengoceh, mengatakan semua isi pikirannya seperti meminta agar Yang tidak perlu ragu dan cemas karena itu juga merupakan sebuah berkah baginya. Saya tahu kalau kejadian ini tidak dapat dihindari, tapi bagaimanapun juga ini adalah pertama kalinya bagi saya, jadi tolong beri saya waktu. Namun jika Anda mau berjanji untuk menyediakan tempat berlindung untuk semua orang, saya bersedia. Selain itu, saya juga memiliki kesan baik terhadap Tuan. Tolong pimpin saya pelan-pelan karena saya cuma gadis yang tidak tahu apa-apa. Tapi untuk kegiatan di tempat tidur, bisakah Anda memberi saya beberapa hari lagi untuk bersiap-siap? Tanpa mempedulikan Yang benar-benar tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan, Shushu terus nyerocos mengatakan semua itu. Bahkan itu masih terus berlanjut hingga pada akhirnya Lingru yang datang bersama dengan yang lainnya berteriak, "Shushu, omong kosong apa yang sedang kau bicarakan? Tuan jelas bukan orang seperti itu. Bukankah Tuan menginginkan tubuhku agar semua orang bisa tinggal?" jawab Shushu. Singkat cerita, pada akhirnya Yang menjelaskan bahwa dia hanya ingin memastikan apakah Shushu cocok untuk berkultivasi atau tidak, dan setelah Lingru memberikan beberapa pendapatnya yang yakin bahwa sebenarnya Yang sudah tahu bahwa aliran ki milik Shushu bermasalah dan ingin membantunya, Shushu akhirnya meminta maaf dan berterima kasih. Mencoba bertanya apakah mereka perlu berpegangan tangan lagi, Yang akhirnya mengalihkan pembicaraan di mana dia berharap besok semua orang sudah siap untuk melakukan uji coba masuk, yang mana itu benar-benar membuat semua orang bersemangat. Berpindah ke dalam penjara. Sama seperti biasa, Yang mengantar makanan untuk si gadis rubah dan memintanya agar cepat dimakan karena pendatang baru yang tak lain adalah gadis-gadis Eternal Sword Gate sudah menunggu untuk mencuci piring. "Kenapa kau tidak membiarkanku keluar? Aku bisa mencuci piringku sendiri," jawab gadis rubah saat dia memakannya. Mengalihkan pembicaraan, dia pun bertanya apakah benar para gadis Eternal Sword Gate akan melakukan uji coba. Dikarenakan uji coba penerimaan murid sekte Wujizong belum pernah diselenggarakan selama ratusan tahun dan kali ini diselenggarakan secara mendadak, dia yakin kemungkinan besar ke depannya akan ada kekacauan besar. Mendengar itu, Yang hanya menjawab bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Selain itu, dia hanya memberikan mereka tes untuk mendaki gunung sampai ke puncak. Akan tetapi, meskipun itu terlihat ujian yang cukup sederhana, karena sekte Wujizong merupakan sekte kuno dan gunung di sini juga bukanlah gunung biasa, gadis rubah sangat yakin kali ini sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi. "Jangan menggertakku, cepat habiskan makanannya. Aku ingin kembali dan segera tidur," ucap Yang.
Setelah itu, untuk sementara waktu obrolan mereka terus berlanjut, yang mana intinya gadis rubah masih saja mencoba membujuk Yi Yang agar dia dibebaskan, walaupun hasilnya itu sia-sia dikarenakan Yi Yang sendiri tidak mungkin begitu saja melepaskan generasi permaisuri iblis. Sedang asyik-asyiknya mengobrol, tiba-tiba Yi Yang pergi entah kemana yang membuat gadis rubah sedikit kesal. Singkat cerita, hari uji coba akhirnya tiba. Di Xiaolingshan, tempat yang berada di belakang sekte Wujizong, para garis-garis Eternal Sword Gate sudah berkumpul di hutan dipandu oleh Tuan Burung. Pertama-tama Tuan Burung mengatakan bahwa alasan ketidakhadiran Yi Yang dikarenakan beliau begadang semalaman sehingga tidak bisa bangun. Untuk tesnya sendiri, selama mereka mengandalkan kekuatan sendiri mendaki sampai ke puncak gunung, maka mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi murid di sekte Wujizong. Mendengar itu, beberapa di antara mereka menganggap hanya mendaki gunung sangatlah mudah, terutama si gadis bodoh Shushu yang juga mengomentari Yi Yang, yang mana sebagai seorang kultivator benar-benar tidak disiplin karena malah begadang semalaman. Yi Yanru kemudian menjelaskan bahwa secara tidak sengaja kemarin malam dia melihat Yi Yang yang sedang memegang sebuah lentera berjalan di tebing gunung sendirian. Dia yang pada dasarnya sudah sangat tergila-gila pada Yi Yang sangat yakin alasan Yi Yang, yaitu tuan mereka begadang setiap malam untuk menjaga area sekitar agar monster yang sering mengamuk tidak masuk ke daerah manusia. Mendengar itu, dalam sekejap mata pandangan mereka semua pada Yi Yang berubah drastis. Bahkan Lingru menganggap Tuan Yi Yang benar-benar seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga dunia manusia dari serangan para monster atau iblis. Selama kita bertaruh pada hidup kita akan bergabung dengan sekte Wujizong dan mengikuti Tuan sampai mati, ucap Lingru yang membakar semangat semua orang. Tuan Burung tak mampu lagi berkata-kata karena dia sendiri tahu memang benar tadi malam Yi Yang berkeliling, namun alasan dia berada di tebing bukanlah untuk mengusir para iblis, melainkan karena tersesat sehingga dia yang kedinginan dan takut meminta bantuannya. Semuanya harap tunggu. Aku di sini juga untuk berpartisipasi dalam uji coba masuk, ucap suara dari belakang yang ternyata adalah Yi Yang yang sedang menyamar. Alasan utama dia sampai melakukan itu sebagai bentuk antisipasi dikarenakan gadis rubah mengatakan bahwa uji coba ini terlalu berbahaya. Melihat ada orang yang muncul entah dari mana, semua orang hanya bisa terkejut dan bertanya-tanya kenapa ada orang lain yang ikut dalam ujian. Selain itu, dia juga berpakaian sangat aneh. Jika kau ingin ikut, kau harus melepas jubahmu, ucap Lingru yang hanya bisa membuat Yi Yang kebingungan. Mencoba membantu, Tuan Burung berkata bahwa Yi Yang yang saat ini sedang menyamar adalah seorang gadis yang sangat optimis dengan tuannya, tetapi sifatnya sangat pemalu. Mengabaikan si gadis bodoh Shushu yang mengatakan bahwa jika terlalu pemalu maka akan susah mendapatkan pacar, pada akhirnya tes dimulai. Dipimpin oleh Lingru, mereka pun mulai bergerak naik ke puncak gunung. Di sisi lain, Tuan Burung hanya bisa berkomentar bahwa gadis-gadis ini memiliki kualitas yang sangat baik. Melihat Shushu sedikit tertinggal, Yi Yanru lantas bertanya, ada apa? Dia pun segera menjawab, apakah lebih baik dalam uji coba masuk ini dia menyerah yang langsung ditolak, karena meskipun Yi Yang adalah seorang tuan yang terlihat keras, tetapi dia sebenarnya sangat baik.
Shushu berkata bahwa itu sebenarnya masalahnya sendiri karena dia merasa tidak cocok untuk berkultivasi. Selain itu, yang terpenting sekarang semua orang sudah mempunyai tempat untuk tinggal, jadi dia bisa pergi dengan tenang. Aku sudah memikirkannya, mungkin turun gunung untuk mencari nafkah lebih cocok untukku. Aku tidak ingin merepotkan Tuan, ucapnya yang membuat Yi yang secara tidak sengaja mendengar merasa tersentuh karena masih ada seseorang yang peduli padanya. Tanpa memperdulikan itu, Yi Yanru berkata bahwa sebaiknya mereka sekarang mengejar yang lainnya dulu. Tak butuh lama, akhirnya mereka bisa menyusul di mana semua orang telah berhenti di tempat yang datar, di mana tepat di depan mereka ada sebuah tebing yang harus mereka lalui untuk melanjutkan perjalanan. Karena penasaran, Yi Yanru bertanya, kenapa semuanya berhenti di sini. Selain itu, tebing di depan mereka juga tidak terlalu sulit untuk dilompati, yang langsung dijawab bahwa tebing tersebut terlihat sangat aneh, karena jika ada seseorang yang melompat, maka akan ada angin kencang yang menerpa. Singkat cerita, setelah itu atas perintah Lingru mereka mulai mencoba kembali. Namun tetap saja di pertengahan jalan angin kencang menerpa dan menghempaskan mereka kembali. Tak hanya para gadis yang merasa bahwa angin tersebut aneh, bahkan Yi yang memiliki pendapat yang sama dan dia yakin mungkin itu adalah masalah yang dikatakan oleh gadis rubah. Masih tak mau menyerah, Yi Yanru akhirnya mencobanya. Selain itu, dari mereka semua, dialah yang memiliki kemampuan terbang sangat bagus. Berbeda dari yang lainnya, dengan gesit dia terbang seolah-olah menghindari angin yang menerpanya. Namun sayangnya ketika dia hampir sampai, angin yang bertiup jauh lebih kencang bahkan sampai membawa beberapa batu dan juga pohon yang akhirnya mengirimnya kembali. Hampir saja terjatuh ke bawah, untungnya dengan sigap Lingru bergerak cepat dan menyelamatkannya. Ditanya apakah baik-baik saja dengan tubuh yang sedikit gemetar, Yi Yanru menjawab bahwa dia kedinginan. Setelah itu mereka mulai memikirkan solusi agar bisa melewati tebing tersebut. Setelah berpikir dan terus berpikir, Lingru sangat yakin jika dia tidak bisa secara instan meningkatkan basis kultivasinya untuk menahan badai tersebut, maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah memotong badainya. Tanpa pikir panjang, dia langsung melompat. Ini merupakan formasi. Selama formasi ini aktif, semua angin akan hilang yang memungkinkan kalian untuk melewati badai ini dengan aman, ucapnya yang hanya bisa membuat Yi yang berpikir sungguh seorang jenius. Dia bisa langsung menemukan solusinya. Lingru kemudian melesat ke bawah dan tak berselang lama ada sebuah getaran dan dari dasar jurang muncul tornado besar yang hanya bisa membuat semuanya terkejut sekaligus bingung. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tuan Burung mengatakan bahwa Lingru mengalami bahaya karena dia melewati batasnya sendiri untuk menembus arai void kuno yang mana itu malah akan membuat para roh marah. Jika dibiarkan, situasi terburuknya bukan hanya dia mati, bahkan badai besar akan menyebar ke daerah sekitar. Kalian cepat pergi dari sini, teriaknya. Namun sayangnya mereka semua tidak mau begitu saja meninggalkan kakak mereka, meskipun Tuan Burung sempat berkata bahwa arai void kuno dapat membelah langit dan bumi yang bahkan master arai sekalipun tidak mampu mengatasinya.
Tak mau tinggal diam, tiba-tiba dengan sengaja Yi Yang berakting seolah-olah dia terpleset dan jatuh ke bawah. Normalnya dia bisa selamat dengan meraih tangan Shushu yang bergerak cepat ingin menyelamatkannya. Namun karena pada dasarnya itu semua telah direncanakan, dia pun membuat alasan bahwa tangannya kesemutan dan akhirnya terjatuh ke bawah, yang mana membuat semua orang bertanya-tanya, kenapa dia terlihat seperti sengaja agar jatuh. Yi Yang terus jatuh ke bawah. Ketika bisa melihat formasi Array Void kunonya, dia langsung melesat ke bawah dengan kecepatan tinggi dan menggunakan salah satu tekniknya, dia langsung menabrak Array Void dan senatural mungkin dia berakting seolah-olah benar-benar terjatuh. Efeknya, Array Void kuno benar-benar hancur. Lingru yang benar-benar tertipu hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Masih dengan aktingnya yang sangat luar biasa, Yi Yang hanya mengatakan, "Ah, kakiku terpleset dan jatuh. Bagaimana itu bisa mengenai mata Array-nya? Oh, wajahku terasa sakit sekali." Setelah itu, Lingru mendekat lalu langsung menggendongnya dan membawanya kembali ke atas. Sementara orang-orang di atas hanya bisa bertanya-tanya kenapa badainya tiba-tiba berhenti. Jika rusak, apakah mungkin itu bisa terjadi dikarenakan bahkan Master Array sekalipun tidak bisa memecahkannya. Berbeda dengan yang lainnya, Yi Yanru adalah satu-satunya orang yang berpikiran positif, menganggap bahwa itu semua pasti karena Tuan yang selalu menjaga mereka, sehingga hal buruk pun dia ubah menjadi baik. Tak butuh lama, Lingru akhirnya kembali yang langsung dipuji karena bisa menghancurkan Array Void kuno. Namun tentu saja dengan jujur dia menjelaskan bahwa bukan dialah yang menghancurkan Array Void kuno. Baru ingin menanyakan detailnya, Tuan Burung tiba-tiba mengatakan bahwa saudari ini yang tak lain adalah Yi Yang telah kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi, sehingga yang lain diminta untuk segera melanjutkan perjalanan. Lingru ingin mengeluh, namun dia tidak bisa karena Tuan Burung berkata dialah yang berkuasa di sini. Pada akhirnya yang dapat dia lakukan hanya berterima kasih pada Yi Yang karena telah menyelamatkannya. Namun ketika ditanya siapa namanya, Yi Yang mengatakan bahwa mereka tidak perlu tahu namanya karena mereka juga akan berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi jika ditakdirkan, dan kau juga tidak berhutang apapun padaku, ucap Yi Yang, yang mana membuat Mushinor berpikir bahwa suara ini terdengar sangat familiar. Singkat cerita, pada akhirnya mereka mulai melewati jurang untuk melanjutkan perjalanan. Yi Yang yang ditinggal langsung dipuji oleh Tuan Burung karena aktingnya sangat luar biasa. Setelah mengatakan bahwa karena Yi Yang selaku Master Sekte telah ikut campur dalam uji coba mereka, dia pun diminta untuk segera kembali. Tuan Burung akhirnya menyusul para gadis ke atas gunung. Yang yakin bahwa tampaknya hal besar yang dikatakan oleh gadis rubah adalah kejadian sebelumnya, karena masalahnya sudah selesai, dengan tenang dia bisa kembali. Para gadis terus melanjutkan perjalanan yang membuat mereka tak menyangka gunung yang tidak terlihat tinggi akan membutuhkan waktu seharian untuk mendakinya. Semua orang terlihat kelelahan kecuali Lingru yang masih terlihat tenang meskipun di setiap perjalanan dia juga yang selalu membereskan setiap bahaya, contohnya seperti monster-monster yang tiba-tiba menyerang. Akan tetapi, meskipun bodoh, Shushu merasa bahwa perjalanan mereka yang terlalu mulus dan mudah benar-benar sangat mencurigakan. Menurut Tuan, ini adalah sebuah flag, ucapnya yang hanya bisa membuat Yi Yanru mempertanyakannya apakah secara diam-diam Shushu berkomunikasi dengan Tuan Yi Yang di belakangnya.
Dengan polosnya, Shushu menjelaskan bahwa dia tidak melakukan pertemuan diam-diam, tetapi secara tidak sengaja dia bertemu dengan Yi Yang di jalan dan mengucapkan beberapa patah kata dengan santai. Terus melanjutkan perjalanan, tiba-tiba di depan mereka ada sebuah kabut yang muncul. Lingru segera menyuruh semua orang berhenti. Melihat sikap Lingru yang tak seperti biasanya hanya bisa membuat semua orang mulai waspada, dan benar saja, tiba-tiba dari dalam kabut keluar satu prajurit undead yang menyerang. Namun dengan sigap, Lingru langsung memotongnya. Semuanya waspada, bersiaplah untuk pertempuran sengit, teriak Lingru yang sadar bahwa semuanya belum berakhir. Setelah itu, satu demi satu prajurit undead yang mengepung mulai keluar. Dengan susah payah mereka mulai menghadapi para prajurit undead, namun dengan perbedaan kekuatan mereka yang jauh, kecuali Lingru, Shushu dan yang lainnya kesulitan untuk membunuh para undead. Di sisi lain, Lingru juga tidak mungkin menghadapi semua prajurit undead seorang diri yang membuat situasi semakin memburuk. Tuan burung yang menyaksikan dari atas pohon hanya menganggap bahwa situasinya benar-benar sangat buruk. Namun yang membuatnya penasaran, kenapa ada begitu banyak prajurit undead yang mana kemunculan mereka bukan lagi di tingkat uji coba, melainkan di tingkat untuk menghancurkan para penyusup. Setelah berpikir, dia sangat yakin penyebab utama dari semua itu disebabkan karena Yi Yang telah menghancurkan Great Array yang telah memicu mekanisme penghancuran penyusup yang tak ada habisnya. Di situasi itu, Tuan Burung baru merasa menyesal karena sebelumnya dia mengusir Yi Yang yang secara diam-diam mengikuti tes. Karena meskipun sudah dibunuh, namun prajurit undead terus berdatangan seakan tidak ada habisnya, Lingru benar-benar kehilangan ide. Sampai-sampai pada akhirnya, karena tak ada jalan lain lagi, dia meminta agar semua orang pergi, sementara dirinya akan menahan para undead. Akan tetapi tentunya ide tersebut ditentang semua orang, sehingga sekali lagi mereka mulai menghadapi para prajurit undead. Shushu tiba-tiba terkena serangan dari belakang. Sedikit lelai, dia hampir saja ditebas oleh salah satu undead. Namun untungnya Yi Yanru dan Lu Xing datang menyelamatkannya. Namun ujung-ujungnya giliran Yi Yanru yang terkepung, walaupun Lingru segera datang menyelamatkannya. Tidak ada dari kalian yang boleh mati. Aku akan menahan gelombang undead untuk kalian. Kalian turunlah dari tebing karena kalian semua harus tetap hidup, teriak Lingru. Sekali lagi mereka semua menolak karena mereka akan kembali tanpa ada yang berkurang satupun. Di saat kritis seperti itu, tiba-tiba giok di pinggang Mushiner mulai memancarkan cahaya lalu terjatuh. Tak butuh lama, giok tersebut meledak yang membuat semua orang hanya bisa kebingungan. Namun melihat sosok yang tiba-tiba muncul dari ledakan hanya bisa membuat mereka lega, karena ternyata itu adalah master mereka Yi Yang yang mulai terbangun karena tampaknya sebelumnya dia sedang tertidur. Aku ingat di malam terakhir Tuan Yi Yang memberiku sebuah liontin giok. Dia berkata untuk berjaga-jaga. Itu adalah alat untuk memindahkannya ke sini, ucap Mushiner. Para undead mulai menyerang dan target mereka kali ini adalah Yi Yang yang sedang duduk. Berbeda dengan Lingru yang mulai berteriak khawatir, Yi Yang hanya memiliki tatapan bosan dan detik berikutnya para undead hanya bisa dibuat bingung karena tiba-tiba Yi Yang menghilang. Makhluk undead ini kelemahan terbesarnya adalah mereka bergerak terlalu lambat. Tapi aku akan bermain dengan kalian, ucap Yi Yang yang telah berpindah ke lokasi yang cukup jauh di belakang. Dengan gilanya, para undead mulai menyerbu ke arah Yi Yang. Namun hanya dengan dia yang memelototkan matanya, para undead yang ada di depannya musnah dalam sekejap mata yang hanya menyisakan satu tombak yang langsung dia ambil.
Selain para undead, tiba-tiba muncul monster terbang yang benar-benar membuat Yi Yang hanya bisa terkejut bagaimana bisa ada spesies baru. Namun tanpa pikir panjang dia langsung membunuhnya, dan setelah itu menggunakan tombak di tangannya dia mulai menghabisi para undead yang terus berdatangan. Merasa kesulitan menghadapi Yi Yang, para undead mulai mengincar gadis-gadis. Melihat hal itu dari belakang, Yi Yang melepaskan sebuah tebasan silang yang sedikit dimodifikasi sehingga berhasil memusnahkan para undead yang mendekat tanpa melukai gadis-gadis. Shushu, Yi Yanru, dan Ouyang Leilei hanya bisa terkagum. Namun yang pasti sekarang mereka benar-benar tidak takut lagi dengan apapun. Lingru segera menegur mereka agar tidak bersantai dan mendukung Tuan Yi Yang karena para undead mulai bergerak untuk meluncurkan serangan skala penuhnya. Melihat segerombolan monster undead yang mulai mendekat, Yi Yang hanya bisa tersenyum. Setelah itu, meskipun sebelumnya dia berkata tidak memiliki skill terbang, dia mulai mengambang ke udara dan menyiapkan tekniknya. Dalam sekejap mata, tepat di atasnya tercipta bola api raksasa yang seperti matahari. Saking besar dan terangnya teknik tersebut, bahkan di area persawahan yang jauh, para petani yang melihatnya hanya bisa bertanya-tanya, apakah itu matahari yang sedang terjatuh? Menggunakan matahari buatan tersebut yang merupakan teknik elementary holy skill Shanshan level 100 mark, dia membakar semua undead dan juga monster terbang sampai benar-benar tak tersisa sedikit pun. Aku tidak bermimpikan ini benar-benar sudah berakhir, ucap Shushu memecah keheningan. Setelah Yi Yang mendarat dipimpin oleh Lingru, semua orang segera berbaris. Mewakili semua orang, Lingru berkata, "Terima kasih Tuan telah menyelamatkan kita meskipun kita telah gagal dalam uji coba ini. Keinginan dan kekuatan kalian untuk berdiri pada titik ini di tengah-tengah bencana yang datang telah diakui oleh sekte ini. Sebelum bencana, kalian semua berjanji hidup untuk saling melindungi. Hanya jenis murid seperti itu yang saya butuhkan. Sekarang saya menyatakan bahwa dari hari selanjutnya kalian adalah orang dari sekte Wuji. Jadi di masa depan tidak peduli siapa yang ingin merubah kalian, saya akan melindungi kalian sampai akhir." Mendengar kata-kata itu, semua orang hanya bisa terkejut. Dengan suasana hati yang benar-benar sangat senang, mereka hanya bisa mengucapkan terima kasih. Memanggil Tuan Burung, Yi Yang lalu bertanya, berapa di antara mereka yang bisa menjadi murid sejatinya? Mendengar itu, bukannya langsung menjawab, Tuan Burung sedikit terkejut karena dari awal Yi Yang yang sama sekali tidak terlalu peduli dengan semua itu, namun sekarang tiba-tiba berubah pikiran. Yi Yang lantas menjawab bahwa menjadikan sekte Wujizong di peringkat pertama di dunia sangatlah sulit. Maka dari itu dia akan memilih opsi yang kedua, yaitu merekrut 7 murid sejati sehingga dia bisa segera kembali hidup dengan santai. Tuan Burung langsung memarahinya karena jika dipikir dengan baik-baik, selama ini Yi Yang selalu hidup dengan santai, dan terkait para gadis, menurutnya hanya Lingru yang cocok. Meskipun hanya ada satu, itu adalah awal yang baik, ucap Yi Yang. Ketika ditanya apa yang akan diajarkan pada yang lainnya untuk berkultivasi, dengan santainya dia menjawab bahwa mereka semua memiliki potensi. Di antaranya mereka bisa memasak, mencuci, memijat, menari, dan masih banyak lagi yang mana intinya bisa membuat senang dirinya. Apakah kau bodoh? Mereka datang ke sini untuk berlatih, bukan untuk menjadi budak perempuanmu, teriak Tuan Burung.
Tak menyangka Tuan Burung ternyata tidak memiliki rasa humor sedikit pun. Yi Yang lantas menjelaskan bahwa dia akan melatih mereka menjadi ahli profesional seperti pesulap, wanita pedang, peri kudus, penyihir. Sedang menjelaskan semua itu, Tuan Burung menghentikannya karena entah mengapa para gadis-gadis tiba-tiba berlutut lagi. Setelah dicari tahu, ternyata alasan mereka tiba-tiba berlutut adalah sebagai bentuk hormat mereka, terutama Lingru pada gurunya, Master Sekte Eternal Sword Gate, karena telah berhasil memimpin semua orang sampai di tempat ini, sehingga mulai sekarang mereka tidak lagi harus berkeliaran dan diintimidasi. Yi Yang mendengarnya juga ikut merasa senang, akan tetapi ekspresinya langsung berubah total setelah Lingru berkata bahwa selanjutnya dia akan membutuhkan kekuatan untuk membalaskan dendam gurunya, walaupun Shushu langsung menyela. Guru hanya hilang, hidup dan mati belum dikonfirmasi. Bicara tentang balas dendam, bukankah itu terlalu serius? Lagian mungkin apa yang terjadi sebelumnya hanyalah bencana alam. Tak jauh berbeda, Mushiner, Ouyang Lailai, dan Yi Yanru ikut menenangkan Lingru karena mereka yakin pasti semua yang sudah terjadi dari awal telah diprediksi oleh guru mereka. Selain itu, karena akhirnya sekarang mereka mempunyai rumah untuk kembali, lebih baik mereka tidak terlalu memikirkan tentang masa lalu. Lingru hanya bisa tersenyum mendengar pendapat dari saudari-saudarinya, dan singkat cerita, hari berikutnya di dalam sekte semua orang sudah berkumpul untuk datang ke aula pertemuan. Namun entah mengapa Lingru adalah satu-satunya orang yang belum datang, walaupun sebelum-sebelumnya dia tidak pernah terlambat. Lingru yang benar-benar terlambat berlari secepat yang dia bisa. Dia sendiri tidak menyangka bisa bermimpi tentang masa lalunya yang sudah lama ingin dia lupakan. Tak butuh lama akhirnya dia tiba, tetapi untungnya meskipun dia sedikit terlambat, Yi Yang yang mereka panggil guru belum datang. Setelah itu mereka mulai memasuki aula, dan di saat mereka sedang bertanya-tanya mengapa guru tidak ada di sini, Tuan Burung yang baru saja tiba mengatakan bahwa Yi Yang sedang sibuk jadi tidak perlu menunggunya lagi. Tanpa berbasa-basi lagi, dia mengatakan bahwa rapat akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Dan sebelum itu, Yi Yang sudah menitip pesan agar Lingru menulis rencana pengembangan sekte yang membuat Shushu sedikit cemburu. Lingru segera memberikan pendapatnya bahwa pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki sekte dan budidaya semua orang, yang mana itu langsung disetujui. Berkata apakah ada yang memiliki pertanyaan, Yi Yanru tiba-tiba bertanya, "Guru sedang tidak berkencan dengan wanita kan?" Yang langsung dijawab bahwa seharusnya akan selalu ada wanita di tempat kemana dia pergi, yang mana itu hanya bisa membuat Yi Yanru sedikit ditertawakan oleh yang lainnya. Tuan Burung tiba-tiba menegur Lingru yang telah berbuat salah karena meskipun telah dilarang, secara diam-diam dia tetap memberikan uang pada Yi yang pada dasarnya karakternya akan menjadi buruk ketika mempunyai uang. Berpindah ke aula penjara setan. Untuk mengatasi rasa bosannya, gadis rubah hanya bisa menggambar Yi yang jelek di tembok saat dia terus menggerutu membicarakan Yi yang berani-beraninya meninggalkan wanita cantik seperti dirinya sendiri dan malah pergi ke tempat lain untuk berhubungan dengan para wanita vulgar. Tak bisa menahannya lagi, dia hanya bisa berteriak berharap Yi cepat kembali dan berbicara dengannya. Kota Sihai di kedai Sanjiang dapat terlihat Yi sedang meminum anggur dan memesan beberapa makanan. Para karyawan yang sudah hafal dengan karakter Yi hanya bisa berkomentar. Tampaknya Master Yi kaya mendadak karena hari ini dia berani memesan banyak sekali makanan.
Tak hanya para pelayan, 2 pelanggan wanita yang tahu bahwa selama 3 bulan terakhir Yang selalu mempunyai hutang makanan dan minuman hanya bisa berkomentar apakah dia telah menemukan wanita kaya. Aku tidak pernah bergantung pada wanita. Aku suci bagai teratai salju, jawab Yang tanpa sadar bahwa uang yang dia gunakan sekarang pada dasarnya berasal dari Lingru yang merupakan seorang wanita. Setelah itu, Yang sedikit bercanda dengan kedua wanita tersebut dan di saat itulah tiba-tiba datang seorang pria bernama Feng Wu yang mengaku-ngaku teman sekaligus saudara Yang sehingga menghina Yang sama saja dengan menghina dirinya. Melihat sosok Feng Wu, Yang hanya bisa berpikir bahwa akhirnya datang juga pria tak berguna ini yang membuatnya merasa kasihan pada 2 wanita tersebut. Nona, apa kau baru saja menambah berat badanmu? Ikat pinggangmu bisa rusak karena itu loh, ucap Feng Wu yang sok akrab dengan salah satu wanita tersebut. Disindir seperti itu, sang wanita langsung memukulnya, tak peduli jika yang dipukul adalah wakil pemimpin kota Sihai. Karena mungkin sifatnya senang mengajak orang lain, setelah dipukul dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke seorang pria bernama Zhao. Mendekatinya dengan segera dia mulai melontarkan kata-kata kasarnya menyinggung Zhao yang sudah 6 tahun tanpa mengalami perkembangan dalam kultivasi. Jika aku jadi kau, maka aku akan menyerah belajar kultivasi dan kembali pulang untuk bertani. Setelah Zhao, dia kemudian berniat menghampiri seorang wanita yang memiliki perawakan seperti tante-tante yang mana selalu menyendiri. Namun melihat ekspresinya yang marah, Feng Yu mengurungkan niatnya dan pada akhirnya menghampiri Yang. Seperti saudara dekat, mereka berdua benar-benar akrab. Bahkan Feng Wu sampai berkata bahwa seperti biasa dirinya lah yang akan mengurus tagihannya. Meskipun sayangnya si kutu buku yang mungkin salah satu dari rombongan mereka tidak kemari hari ini. Keakraban mereka benar-benar membuat wanita sebelumnya sangat kesal. Namun dengan bangganya Feng Wu berkata bahwa dia sama seperti saudara Yi yang mana mereka berdua sama-sama penggemar berat Yan Yang. Bahkan Yi Yang sangat paham betul kalau Yan Yang adalah orang yang sangat menarik karena memiliki body hot dan seksi. Singkat cerita, setelah itu mereka melanjutkan makan yang mana semua tagihan akan ditanggung oleh Feng Wu yang tentunya membuat Yi Yang hanya bisa tersenyum senang. Sambil membicarakan tentang aktivitasnya baru-baru ini yang sudah bekerja keras untuk mengurus murid-muridnya, tiba-tiba salah satu sumpit yang dia gunakan patah. Oh tidak, ini pertanda buruk. Murid mana yang mendapatkan masalah, pikirnya. Di Sekte Wujizong atau gampangnya Sekte Wuji, Lingru dan yang lainnya sedang sibuk menyusun rencana pembangunan sekte. Saking buruknya kondisi sekte, Lu Xing sampai memberikan laporan bahwa daerah utara tengah 70% rusak. Meski begitu, yang terburuk dari semua adalah kawah besar di area selatan. Sedang mendiskusikan semua itu, tiba-tiba Yi Yanru datang dengan tergesa-gesa mengatakan bahwa mereka mempunyai berita Nangong dan 4 saudari lainnya yang ternyata masih hidup. Mendengar itu semuanya hanya bisa terkejut karena kelimanya telah menghilang setelah Eternal Sword Gate hancur. Setelah itu Yi Yanru mulai menjelaskan lebih detail bahwa tampaknya mereka berlima terperangkap di Demon Infested Toshan Rock Ridge, tempat yang benar-benar sangat berbahaya. Uyang Lailai kemudian bertanya apakah mereka perlu menghubungi guru. Namun Lingru berkata bahwa itu tidak perlu karena dirinya yang akan pergi sendiri.
Singkat cerita, dia pun segera pergi menggunakan sebuah giok yang menunjukkan lokasi mereka. Dia terus maju berharap Nangongzong dan yang lainnya akan bertahan karena dia sangat yakin Nangong pasti akan melindungi semua orang. Mundur ke masa lalu, ketika Lingru masih kecil, dia pernah komplain pada gurunya bahwa dia sama sekali tidak suka pada gadis baru dikarenakan sekte mereka adalah sekte pedang, namun gadis tersebut yang tak lain adalah Nangongzong ingin mempelajari seni bertahan. Sang guru lantas menjawab bahwa alasan utama dia menerima Nangongzong dikarenakan Nangongzong mengatakan bahwa dirinya adalah orang baik. Selain itu, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar kerajaan Xi Yuan, keluarga Nangong mempunyai banyak pilihan. Singkat cerita, Nangongzong alias Zong setelah ayahnya yang merupakan seorang jenderal mati karena melindungi kerajaan Yuan, dia yang masih sangat kecil langsung didatangi oleh 3 pemimpin sekte. Satu seorang paman-paman, 2 lainnya seorang wanita, dan salah satu di antara keduanya adalah Master Eternal Sword Gate. Setelah mendengar cerita kisah hidup yang jelas-jelas Nangongzong telah diintimidasi dan dianiaya oleh paman dan juga saudari perempuannya, mereka benar-benar tidak bisa membiarkan Nangongzong tetap tinggal di kediaman Nangong. Perempuan yang kemungkinan besar adalah bibinya berusaha mengatakan bahwa mereka tidak menganiaya Nangongzong, tetapi hanya menghukumnya karena berbuat salah. Walaupun hasilnya dia dibentak oleh sang paman yang langsung memintanya diam. Dengan lembut sang paman bertanya pada Nangongzong, "Anak baik, katakan pada paman, kau ingin mengunjungi sekte mana? Kita semua di sini adalah guru yang hebat, jadi kau dapat memilih salah satu dari sekte ini." Dengan polosnya dia langsung menunjuk Master Sekte Eternal Sword Gate. Ditanya kenapa, dia hanya menjawab bahwa Master Eternal Sword Gate adalah orang baik yang telah memberi makan Rubert yang tak lain ternyata adalah anjingnya. Singkat cerita, setelah beberapa percakapan dengan senyum hangat di wajahnya, Master Eternal Sword Gate menerima Nangongzong sebagai muridnya dan langsung membawanya. Kedatangan Nangongzong benar-benar ditentang oleh Lingru karena dia yakin serangan adalah pertahanan terbaik sehingga seorang penjaga tidak diperlukan. Namun seiring berjalannya waktu, sikap Lingru secara perlahan berubah. Meskipun dia berkata tidak menyukai Nangong, dengan sabar dia terus melatihnya. Hingga pada akhirnya hubungan mereka semakin dekat setelah kematian Rubert sang anjing. Saking dekatnya, semakin dewasa hubungan mereka benar-benar terlihat layaknya seorang saudara kandung. Kembali ke masa sekarang. Lingru yang terus mengikuti arahan dari petunjuk giok hanya bisa cemas karena tiba-tiba tandanya menghilang. Tetapi dia terus bergegas tanpa memperdulikan itu semua. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.